Setelah langkah-langkah itu, Ye Yuan berjalan melangkah dan naik. Untuk mencapai jantung air, ilusi jalan 9 hari sudah sia-sia baginya. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, solid dan teguh, dan melintasi seluruh tahap kedua dalam sekejap. Su Yubei melihat pemandangan ini dan tenggelam. Dia sudah menghukum mati Ye Yuan untuk yang kedua kalinya, dia tidak menyangka Ye Yuan akan hidup lagi. Tidak hanya selamat, tetapi juga hidup lebih lembab. Dia tidak pergi sekarang, tinggal tidak, berdiri di sana sangat memalukan. Dia tidak berdamai untuk melepaskannya, dia tidak melihat Ye Yuan dihancurkan oleh Jiu Tianrod, dia kembali tidur. Tetapi jika dia tidak pergi, dia sudah keluar dari pavilion. Apakah sudah waktunya untuk kembali dan duduk dan membicarakannya? Dia tidak mampu kehilangan orang ini. Wajah Su Yubei berubah sedikit, dan akhirnya dia pergi. Para tetua sebenarnya ingin melihat apakah Ye Yuan bisa berhasil pada akhirnya. Ini adalah momen bersejarah. Namun, mereka melihat Su Yubei telah pergi, dan tentu saja tidak baik untuk kembali duduk dan harus mengikuti. Di sisi lain, Kiri tidak kembali ke langkah kaki Ye Yuan, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Sebenarnya, dia bisa menerobos dalam bentuk ini di jalan 9 hari. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan Ye Yuan. Pada saat ini, Long Tang tiba-tiba berbalik dan bersiap untuk pergi tanpa perjalanan, dan dengan cepat bertanya, "Naga tua, kamu tidak menonton?" Long Tang tidak berhenti, hanya menjabat tangannya ke kiri dan ke kiri, gambaran besar telah ditetapkan, tidak ada yang perlu dilihat. Aku akan bersiap, yang berikutnya adalah aku. Setelah itu, Long Tang langsung pergi. Situasi keseluruhan telah diperbaiki. Kiri tidak diulang, dan bergumam, dia begitu yakin Ye Yuan bisa lewat. Bahkan jika dia telah menembus vitalitas, itu masih hanya masalah vitalitas. 333 langkah terakhir adalah yang paling bisakah jalan yang sulit melewati jalan yang sulit. Tentu tidak ada yang menjawabnya, dan hanya dia yang menjawab langkah kaki Ye Yuan. Menginjak langkah ke-667, ilusi di depan Ye Yuan lenyap seketika, dan itu berubah menjadi penampilan asli jalan Jiutian, tangga surga. Kali ini, Ye Yuan muncul di depan pria tua kemeja hijau, semacam kebaikan dan kebaikan, cukup tinggi. Anak muda, kamu bisa datang ke sini dan menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berbakat. Namun, tingkat ketiga ini adalah bagian tersulit dari keseluruhan 9 hari perjalanan. Bisakah kamu bersiap-siap? Pria tua itu melihat Ye Yuan dan bahkan berbicara, dia sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Namun, Ye Yuan melihat pandangan pertamanya ketika dia melihat pria tua itu, jadi dia tidak terlalu khawatir. Ada desahan pemikiran di jalan dalam 9 hari. Apakah jalan 9 hari ini dibuat oleh para pendahulu? Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan lama, tetapi bertanya. Orang tua itu melihat Ye Yuan bertanya, tidak bisa tidak terkejut, Anda dapat melihat melalui realitas virtual saya. Luar biasa dan luar biasa. Lihatlah usia tulang Anda, tetapi umur 15 atau 16 tahun, ada pengetahuan seperti itu. Namun, 9 ini berubah menjadi sehari itu bukan ciptaan lelaki tua itu, tetapi ciptaan leluhur-leluhur-leluhurku yang terpencil. Lelaki tua itu hanya kehendak Yang Shu, dan dia akan secara sukarela membagi Dewa Suci ke jalan 9 hari dan memimpin tingkat ketiga. Pria tua dengan kemeja hijau itu tersenyum, dan warna kerinduannya jelas dikagumi oleh orang ini. Ye Yuan tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah asal mula Jiu Tianlu, dan ternyata pendiri Yun Yun Zong diciptakan oleh para leluhur. Dari sudut pandang ini, cakrawala terpencil ini haruslah orang yang menakjubkan. Yang lain tidak mengerti, tapi Ye Yuan dapat melihat bahwa 9 putaran regu untuk mengambil jumlah 99, bertepatan dengan surga, sangat manusia dapat ciptakan. Dan Ye Yuan masih bisa melihat bahwa kekuatan 9 belokan langit ini jauh lebih dari itu. Diatur pada puncak 9 hari ini hanyalah versi sederhana dari pertempuran besar. Dan Wuchol Lege hanyalah gerbang luar Yun Yun Zong, bagaimana Yun Yun Zong bisa mengatur versi lengkap dari Arrai di sini. Namun, bahkan dengan versi yang disederhanakan, 9 skuad yang berpaling juga merupakan formasi yang sangat hebat. Aku pada awalnya diciptakan oleh para leluhur, tidak heran ada kekuatan seperti itu. Ye Yuan tidak bisa tidak mengagumi. Yah. Kamu benar-benar menyadari bahwa hatimu seperti air. Pria tua itu menatap Ye Yuan sedikit, dan dia tidak terkejut.
Ketenangan pikiran Ye Yuan seperti kesejahteraan di sumur kuno, tampaknya memahami tanda-tanda bahwa hati itu seperti air. Lelaki tua itu secara sukarela menjaga bea cukai, secara alami memahami hukum dengan cukup baik, mengetahui bahwa tingkat kedua ini terintegrasi ke dalam suasana hati, tetapi tidak berharap diwujudkan oleh boneka berusia 15 tahun. Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, generasi muda beruntung. Pria tua di baju hijau dengan hati-hati menatap Ye Yuan, dan dia cukup bersemangat. Bagus, bagus, bagus. Ini benar-benar orang yang berbakat dari Jiangsan. Tuhan memberkati saya. Dengan bakat seperti itu, saya adalah awan. Zong akan berada di tengah hari. Aku menunggu selama 1000 tahun dan akhirnya melihat harapan. Muda, beritahu namamu. Ye Yuan, aku tidak tahu nama para pendahulu. Ye Yuan menghormatinya. Hati Ye Yuan masih sangat dihormati untuk orang seperti itu yang didedikasikan untuk pengembangan Zongmen. Perlu diketahui bahwa lelaki tua itu tidak memiliki banyak kehidupan pada saat itu, dan kemudian dia membagi pikiran dan memimpin pembentukan hukum, yang bahkan merusak Yang Shou. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri, alasan apa yang harus ia hormati? Ye Yuan, iya, orang tua yang baik, Lu Yan, adalah generasi ke-35 dari Master Seni Bela Diri Yunyun Zong. Para pendahulu aslinya sebenarnya adalah ahli seni bela diri, dan generasi muda sopan. Ye Yuangong dengan hormat memberi hadiah. Haha, bangun, cepat bangun. Aku orang mati. Apa yang telah kau lakukan denganku untuk para gelandangan ini? Aku juga menjadi tuan rumah metode ini selama ratusan tahun, dan pikiran Tuhan akan segera habis. Sebelum mati ketika Anda bertemu seorang jenius yang tiada taranya, kematian orang tua itu juga menarik perhatian. Melalui sarana khusus, Tuhan memang dapat melanjutkan untuk waktu yang singkat, tetapi pada akhirnya ada hari kematian. Pikiran Lu Yan ini hanya dapat mendukung hingga 10 tahun, dan kemudian akan sepenuhnya menghilang di dunia ini. Mantan orang kuat itu dikaitkan dengan debu. Ini adalah kehancuran Lu Yan dan kesuraman semua prajurit. Bahkan jika itu adalah dewa yang hebat, itu tidak cocok untuk kerusakan waktu. Namun, Lu Yan jelas jenis orang yang berpikiran terbuka, dan dia sudah melihat kehidupan dan kematian. Saya telah menyelenggarakan Regu 9 Belokan selama hampir 200 tahun. Murid-murid yang saya temui hanya selusin orang. Hanya bocah bernama Mo Yuntian dalam beberapa tahun terakhir yang membuat saya merasa sedikit, tetapi dia juga dibandingkan dengan Anda. Lebih dari bagus. Pendahulu dipuji. Ye Yuan secara alami tidak akan sombong di depan Lu Yan. Meskipun Lu Yan baru memimpin hampir 200 tahun, situasi jalan 9 hari secara alami sangat jelas. Mereka yang disebut jenius sama sekali tidak diizinkan berdiri di matanya. Bahkan 3 level tidak akan berlalu. Tetapi bagaimana dengan jenius? Apa yang Yunyun Zong butuhkan bukanlah seorang jenius seperti itu. Yang dibutuhkan adalah seorang jenius yang bisa memimpin kebangkitan dinasti Yunyun. Arti keberadaan Jiu Tianrod juga ada di sini. Meskipun Mo Yuntian selamat dari jalan 9 hari, itu hanya kebetulan. Jantung itu seperti air dan tingkat ketiga ini adalah arti sebenarnya dari jalan Jiu Tian. Kalau tidak, mengapa Anda harus mengorbankan seorang Shou Yuan dari master seni bela diri untuk memimpin formasi? Kamu, bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku? Lu Yan tiba-tiba berkata, apakah para senior Lu menginginkan saya untuk membantu Yunyun Zong atas sekte lain? Melalui dialog sebelumnya, Ye Yuan secara alami tahu pikiran Lu Yan. Haha, kamu bisa mengajar, kamu benar-benar bisa lulus. Namun, aku tidak hanya ingin kamu menyalip wilayah selatan, tetapi juga berharap bahwa kamu membawa Yunyun Zong kembali ke utara. Lu Yan bersemangat. Ye Yuan mendengarkan dengan senyum pahit, apakah terlalu baik bagi pendahulu Lu untuk melihat saya? Saya hanya seorang junior. Oh, kamu tidak perlu menonjolkan diri. Kamu bisa memahami hatimu seperti air, pencapaian masa depanmu tidak terbatas. Aku hanya berharap ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, ingatlah untuk minum air dan pikirkanlah. Lu Yan adalah orang mati, dan tentu saja dia tidak akan mengatakan apapun yang dangkal. Permintaannya terlalu banyak, dan Ye Yuan tidak mungkin setuju. Bahkan jika Anda berjanji, Anda tidak akan dapat melakukannya di masa depan. Kata, sumber air minum, tepat. Dikatakan bahwa Ye Yuan dapat memiliki prestasi di masa depan karena Yunyun Zong, dan tidak mengajukan persyaratan khusus. Bagaimana melakukannya di masa depan,
semuanya tergantung pada Ye Yuan sendiri. Jika Ye Yuan adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, ini adalah pepatah putih, tetapi jika Ye Yuan adalah orang yang empatik dan benar, ini adalah benih yang terkubur di hati Ye Yuan. Ye Yuanwen berkata sambil tersenyum, para pendahulu telah memikirkannya. Saya adalah murid Yuyun. Saya harus melakukan sesuatu untuk Zhongmen. Luyan tersenyum dan mengangguk, tampaknya puas dengan jawaban Ye Yuan. Dia tidak membutuhkan Ye Yuan untuk menjanjikan apapun padanya, selama Ye Yuan ingat bahwa Yun Yunzong baik baginya. Adapun apakah Ye Yuan bisa mencapai ketinggian itu di masa depan, Luyan tidak pernah khawatir tentang hal itu. Tidak ada batasan untuk talenta tahun ini, namun, karena ia menyadari hatinya dalam semangat roh, momentum kebangkitan tidak lagi bisa berhenti. Bahkan jika Ye Yuan tidak mencapai ketinggian tanpa batas, dia memiliki setidaknya kemampuan yang cukup untuk memimpin Yun Yunzong kembali ke utara. Kekuatan kedua daerah ini sangat berbeda, dan gerbang besar yang sebenarnya tanpa batas pada dasarnya berada di wilayah utara. Pada saat itu, Yu Yunzong juga merupakan daerah besar di wilayah utara, kemudian karena hijau dan kuning tidak terhubung, mereka dianeksasi oleh sekte lain, mereka hampir kehilangan akarnya. Sekte Yunyun tingkat tinggi tidak pernah menyerah pada tujuan untuk kembali ke wilayah utara dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa kemuliaan 10 negara yang berada di tanah tandus, dan talenta sedang sekarat, dan mudah untuk kembali ke wilayah utara? Pada tahun-tahun Akademi dan Wu di 10 negara Yunyun, ada juga beberapa orang yang dapat melewati jalan 9 hari, tetapi talenta yang memahami hati sebagai air adalah satu. Haha, aku bisa mendengarmu, simpul hati orang tua itu telah dipecahkan untuk waktu yang lama. Ditambah jalan 9 hari dari sekte ini, masih ada 10 orang tua yang sedekat orang tua itu, tetapi mereka bukan aku. Berkat ini, saya tidak berharap memiliki 1 tahun kehidupan, tetapi saya juga bisa menyaksikan Anda melewati 9 hari, dan orang tua itu bisa tertawa dan berakhir. Lu Yan tertawa. Melihatnya, Lu Yan memang sangat memuaskan, dan tidak memiliki minat pada hidup dan mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, para pendahulu tidak harus begitu pesimis, tidak ada cara bagi orang untuk mati. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk melihat hari ketika Yu Yunzong kembali ke utara. Lu Yan tersenyum dan melambaikan tangan, boneka kecil itu, aku harus menghibur ayahku. Hidup dan mati, lelaki tua itu sudah melihatnya. Lu Yan berpikir bahwa Ye Yuan menghiburnya, tetapi dengan sarana Ye Yuan, selama dia memiliki kekuatan yang cukup, bukan tidak mungkin bagi Lu Yan untuk hidup kembali. Ye Yuan tidak menjelaskan apa-apa. Bisakah dia bertahan pada hari itu dan melihat kreasi Lu Yan sendiri? Jika ada kekuatan yang cukup di masa depan, dan pikiran Lu Yan belum hilang, dia akan datang untuk membantu Lu Yan. Yah, tidak banyak omong kosong. Meskipun kamu telah menyadari bahwa jantung itu seperti air, tetapi tingkat ketiga masih akan berlalu. Tingkat ketiga dari poros adalah sekolah kota Yun Yunzong saya, pedang King Yanxiang. Rangkaian pedang ini kekuatan hukum benar-benar punah, dan Anda dapat melihat seberapa banyak yang dapat Anda lihat. Saya akan mengontrol kekuatan Arai. Jika Anda tidak bisa menahannya, saya akan menghapus pedang dan membiarkan Anda melewati pas ketiga secara langsung. Kata Lu Yan. Jiu Tianlu berdiri selama ribuan tahun sebelum dia menunggu seorang jenius yang menyadari bahwa hatinya adalah dunia yang hemat air. Lu Yan tidak ingin Ye Yuan terbunuh oleh formasi, lalu dia bermain besar. Bagaimanapun, Ye Yuan Cai sangat energik, dan tidak terlalu penting untuk memahami level ketiga. Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi tolong jangan mengontrol kekuatan formasi. Jika Anda bahkan tidak berani menikahi jalan 9 hari, kualifikasi apa yang dimiliki generasi muda untuk membantu Zhongmen kembali ke Northland? Ye Yuan menolak kebaikan Lu Yan. Ye Yuan tidak berharap bahwa dia akan menerima perlakuan istimewa seperti itu, tetapi dia memikirkannya atau menolak. Pada tingkat kedua, dia menyadari bahwa hatinya seperti air, tetapi dia ingin tahu tentang tingkat ketiga ini. Bahkan jika jantung berhenti, ia hanya akan ditempatkan di tingkat 2. Jika tingkat ketiga dihapus, manfaat apa yang akan didapat? Pada saat ini, dia tidak akan menjadi awan kecil. Tidak ada batasan untuk kesendirian dunia, tetapi saya tidak tahu mengapa saya belum mendengar namanya di domain. Namun, dia bisa memahami hati di batas bawah, dan pedang yang dia tinggalkan pasti pantas dilihat. Lu Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan.
Dia berpikir bahwa dia sombong dan tidak bisa tidak membujuk. Ye Yuan, pedang King Yanxiang, ini luar biasa, bahkan untuk tujuan menilai siswa jenius. Banyak siswa Lingjing telah jatuh di bawah pedang. Meskipun Anda telah menyadari hati air, tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya masih dangkal, atau berpikir dua kali. Ye Yuanwen berkata sambil tersenyum, bukankah pendahulunya membiarkan saya tahu pedangnya? Jika Anda mengendalikan kekuatan pedang, bagaimana saya bisa memperdalam perasaan saya? Ketika saya mempelajari setengah menggantung, pedang King Yanxiang, bukankah itu lelucon? Ini, Lu Yan terdiam. Ye Yuan berkata, para pendahulu, generasi muda tahu bahwa Anda baik untuk saya, tetapi yang benar-benar kuat, dan yang mana yang tumbuh di rumah kaca. Ingin mencapai generasi orang yang kuat, itu pasti mimpi. Saya ingin diam, saya ingin diam. Para pendahulu dunia, ketika mereka 9 mati, akankah mereka memiliki prestasi seperti itu? Lu Yan mendengarkan dan tidak bisa menahan napas dan berkata, ini adalah penampilan orang tua itu. Anda bahkan tidak memiliki boneka remaja yang dapat Anda lihat dengan seksama. Setelah itu, ini juga merupakan kehidupan, Anda dapat melakukannya sendiri. Ye Yuan menghela nafas. Lu Yan, terima kasih atas kesuksesan Anda. Setelah itu, sosok Lu Yan menghilang dan formasi segera menjadi pembunuh. Ye Yuan dapat merasakan bahwa ini adalah pembunuhan yang nyata. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan mati di tempat. Pada saat yang sama, bagian belakang Jiudian Road menjadi kabur, dan sosok Ye Yuan menghilang ke mata semua orang. Semua orang merasakan pembunuhan di Jalan 9 Hari, bahkan mereka yang bersemangat tidak bisa menahan rasa kebas. Bahkan dunia luar merasakan pembunuhan yang jelas, belum lagi Ye Yuan dalam pertempuran. Hati sanubari semua orang tegang, dan kepercayaan awal pada Ye Yuan telah berubah menjadi ketegangan saat ini. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan akan menghadapi yang paling mengerikan. Bisakah dia benar-benar lulus? Apa yang terjadi? Pertempuran ini tidak benar. Hu Yanyong merasakan pembunuhan di Jalan 9 Hari dan merasa sedikit kedinginan. Jika angin jernih, mengerutkan kening, bagaimana tingkat ketiga memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ya, aku ada di sana ketika Mo Yuntian berada di jalan selama 9 hari. Tingkat ketiga tidak terasa seperti pedang yang aneh. Apakah itu karena Ye Yuan telah menyadari bahwa hati itu seperti air? Hu Yanyong menarik napas dalam-dalam, lajur jalan 9 hari itu kuat ketika kuat. Bisakah dikatakan bahwa penilaian jalan Jiutian pada Ye Yuan telah melampaui Mo Yuntian? Tapi dia hanya mengagumkan. Meskipun dia hanya luar biasa, tapi Mo Yuntian tidak bisa memahami hati seperti air. Dikatakan bahwa level kedua cukup serigala, jauh dari Ye Yuan begitu mudah. Hanya ada penjelasan seperti itu. Aku harap Ye Yuan tidak akan melakukan apa-apa. Tidak peduli bagaimana mereka menebak, mereka tidak akan menduga bahwa metode ini sangat kuat yang Ye Yuan sendiri minta. Biarkan penjaga sepenuhnya meluncurkan arai, Ye Yuan takut tidak ada orang sebelumnya, dan tidak ada yang datang. Di kaki gunung, banyak siswa yang terpaksa mundur oleh ilmu pedang yang kejam. Kotak penuh aslinya sebenarnya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Garis depan pada dasarnya adalah siswa lingkungan spiritual, mereka juga dapat menahan erosi pedang. Ada ruang terbuka besar di belakang mereka, di luar ruang terbuka ada siswa di tingkat prefektur, lalu ada siswa yang tidak pandai di pinggiran. Ye Yuan, yang berada di tengah badai, tidak memiliki tanda-tanda ketidaknyamanan terhadap pedang yang kejam ini. Tangannya ada di belakang punggungnya, dan angin yang berhembus dari pedang menghantam pakaiannya, dan Ye Yuan sendiri masih tetap longgar. Namun, watak Ye Yuan pada saat ini sangat berbeda dari kedamaian. Seluruh orangnya tampaknya berubah menjadi pedang, dan menggemakan pedang-pedang kejam itu. Yah, kamu bahkan punya pedang sendiri. Lu Yan terkejut dan mendengar suara yang keluar dari kekosongan. Generasi muda beruntung, dan mereka telah menyadari beberapa ilmu pedang. Mereka jauh lebih buruk daripada ilmu pedang dari para pendahulu yang kejam. Mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Ye Yuan hanya sederhana, bagaimana bisa pedang bunga jatuh-jatuh lebih buruk daripada yang terpencil. Hanya saja ranah Ye Yuan tidak tinggi pada saat ini, dan ia sendiri bermaksud untuk berkumpul di pedang untuk melindungi seluruh tubuh yang tidak terlalu mencolok. Tetapi untuk berbicara tentang ranah pedang, cakrawala yang terpencil hanyalah penguasa dari batas bawah, bagaimana bisa dibandingkan dengan Ye Yuan? Anda harus tahu bahwa ketika Ye Yuan menciptakan pedang yang jatuh, dia bahkan memuji Raja Pedang.
Luyan tidak bisa melihat yang benar dan salah dari Ye Yuan, berpikir bahwa pedang Ye Yuan benar-benar tidak kuat, tetapi mempesona Ye Yuan masih mengejutkannya. Tidak heran Ye Yuan berani membiarkannya memperluas kesombongannya, dan dia sudah menyadari pedangnya. Oke, dalam hal ini, kamu harus hati-hati. Aku ingin melancarkan serangan. Suara Luyan datang. Ye Yuan berkata dengan lemah, para pendahulu melepaskan dan menyerang. Setelah itu, Ye Yuan menantang pedang langit dan berjalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ye Yuan telah berbaris selama 32 langkah. Pedang biru langit tidak pernah jatuh, tetapi mereka semakin bertambah banyak. Jelas, Luyan telah mendorong pedang Qian ini ke angka ekstrim, hanya untuk menunggu langkah ke-33 jatuh. Dengan begitu banyak pedang jatuh, baja harus dipotong menjadi lumpur. Pedang dan bayangan ini semuanya dibentuk oleh pedang, dan di bawah desakan Luyan, kematiannya mengerikan. Para mantan siswa, termasuk Mo Yuntian, terbunuh dalam pedang ini. Bayangan pedang yang Ye Yuan hadapi saat ini beberapa kali atau bahkan puluhan kali. Bahkan jika seseorang dengan lingkungan spiritual tingkat ketiga datang, saya khawatir saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa mundur. Tapi Ye Yuan, pada saat ini, seperti orang baik-baik saja, tidak ragu untuk mengambil langkah ke-33. Seperti yang diharapkan, pedang langit menembus daun seperti tetesan air hujan, dan itu perlu untuk mengubah daun menjadi kuda. Pada saat ini, Ye Yuan menunjuk ke pedang dan bayangan itu, dan jika ada pedang dan pedang, mereka menembak seperti pedang. Pedang yang benar-benar tidak ada langsung kewalahan. Ye Yuan tampaknya tidak menyerah. Pedang itu menunjuk setengah busur di udara dan akhirnya menunjuk ke sisi kanannya. Momen selanjutnya, pemandangan luar biasa terjadi. Langit hujan pedang, bahkan secara kolektif melintasi busur di depan Ye Yuan, terbang ke sisi kanan Ye Yuan, menghilang ke dalam kehampaan dan menghilang. Apa, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Teriakan Luyan datang dari kehampaan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pendahulu, generasi muda memiliki sedikit pengalaman dalam penerapan pedang. Pedang ini tampaknya sangat kuat. Mereka semua tak menentu, tidak tersebar. Aku menarik dengan pedang, mereka secara alami akan menyimpang. Trek, ini cara yang sulit untuk menghasilkan banyak uang. Hei, sedikit, apa pengalamannya? Luyan berkata pada dirinya sendiri. Hal semacam ini mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk benar-benar melakukannya. Jangan katakan, sedikit mengerti, beberapa pedang, bahkan jika Anda tahu pedangnya, sangat sulit untuk melakukan ini. Kehidupan Luyan menginvasi pedang King Yanxiang, dan pemahamannya tentang Jianyi sangat mendalam. Namun, jika dia harus beralih ke kata-katanya sendiri, dia mungkin bisa melakukannya, tetapi dia tidak akan pernah bisa melakukannya sejauh ini. Luyan tahu ini, kata, sedikit mengerti, Ye Yuan, seberapa besar airnya. Namun, Luyan juga sepenuhnya melepaskan hatinya, dan dia bisa melepaskan bagian belakang formasi. Semakin kuat kekuatan Ye Yuan, semakin besar harapan bahwa Yu Yunzong akan kembali ke utara. Dalam 33 langkah kedua, jumlah pedang dikurangi menjadi 1000. Kali ini, Ye Yuan mengambil 2 jari dan kemudian mengeluarkan pedang. Dalam urutan ke-33, jumlah pedang berkurang 10 kali lagi, dan jumlahnya hanya 100. Kali ini, Ye Yuan memiliki 5 jari. Ada lebih sedikit dan lebih sedikit pedang di pedang King Yanxiang, dan jumlah jari Ye Yuan meningkat. Jelas, pedang itu kurang, tetapi kekuatannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Dinasti King Pedang Xiang benar-benar layak disebut, tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Serangan, bunga jatuh dan pedang yang jatuh tidak cukup, tetapi sangat sempurna untuk bertahan. Meski begitu, 100 pedangnya benar-benar dapat memaksaku 5 jari. Itu adalah hebat. Ye Yuan juga memuji dalam hatinya. Mata berkedip, Ye Yuan telah mencapai 33 langkah terakhir. Pada saat ini, Ye Yuan hanya mengumpulkan pedang di depan. Ketika Ye Yuan melihat pedang ini, wajahnya menjadi lebih bermartabat dari sebelumnya. Makna pedang ini adalah arti sebenarnya dari pedang King Yanxiang. Seperti sebelumnya, Ye Yuan mengambil langkah, dan pedang itu tidak segera dimulai, tetapi secara bertahap menjadi solid. Ye Yuan, hati-hati, pedang ini adalah puncak dari leluhur yang tak terbatas, dan kekuatannya kuat. Bahkan jika Anda memahami pedang,
Anda harus berhati-hati. Lu Yan mengingatkan. Warna wajah Ye Yuan bermartabat, terima kasih telah mengingatkan para senior, Ye Yuan tahu. Sebelumnya, pedang itu penuh dengan pedang, dan kali ini, Ye Yuan bahkan tidak merasakan desahan. Ini menunjukkan betapa solid pedang itu. Ketika langkah Ye Yuan jatuh di langkah ke-99 dari Jiu Tian Rod, pedang itu akhirnya diluncurkan. Yah, aku hanya merasa sangat kuat tentang pedang. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Benarkah Ye Yuan telah berhasil? Hu Yanyong tiba-tiba terbangun. Jika berhasil, KTT Jiu Tian akan memadatkan jalan King Hong dan mengirimnya turun gunung. Arti anginnya jelas, Ye Yuan belum berhasil. Tapi, situasi apa ini? Apakah ini Ye Yuan? Sekarang aku tidak bisa melihat situasi di dalam jalan 9 hari, Hu Yanyong juga memikirkannya. Jangan menebak, tunggu dengan sabar. Namun, jalan 9 hari ini memang tidak biasa, dan aku tidak tahu apa yang Ye Yuan temui di dalamnya. Dimulai dengan kondensasi dari pedang King Yang Xiang, terakhir, Ye Yuan benar-benar memusatkan pedangnya dan menutup matanya. Tampaknya perlawanan telah sepenuhnya ditinggalkan. Ye Yuan, apa yang kamu lakukan? Pedang ini tidak biasa, kamu akan mati seperti ini. Suara Lu Yan datang. Ye Yuan tidak memperhatikan Lu Yan. Faktanya, dia sekarang telah memasuki dunia ekstasi dan benar-benar menutup panca inderanya. Di dunia Ye Yuan, hanya ada pedang mengerikan di depan Anda. Dia menikmati arti pedang dari pendekar pedang King Yan Xiang. Dengan cara ini, Ye Yuan membimbing pendekar pedang King Yan Xiang dengan makna pedang, bunga-bunga yang jatuh dan pedang nol, yang bukan hanya cara sederhana untuk menghindari pedang. Karena tujuan awal dari formasi ini adalah untuk membiarkan generasi muda mempelajari pedang, maka rangkaian pedang ini tidak akan didasarkan pada pembunuhan. Hanya saja kekuatan pedang ini terlalu kuat, dan para siswa tidak akan bisa memahaminya. Dari pedang yang tak terhitung jumlahnya hingga ribuan cara, hingga ratusan, 10, dan akhirnya, jumlahnya berkurang, dan kekuatannya meningkat. Tampaknya ini adalah efek dari pemadatan pedang, tetapi dengan pengetahuan Ye Yuan, secara alami tidak begitu dangkal. 333 langkah terakhir ini, pada kenyataannya, adalah proses pemahaman yang mendalam dan mendalam tentang makna pedang. Pedang terakhir ini adalah pedang terkuat yang tertinggal tanpa batas. Jika Anda mengorbankan pedang terakhir ini secara langsung, sulit untuk memahami arti pedang King Yan Xiang. Bisa jadi cerdik bahwa kehidupan tanpa akhir yang terpencil akan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah, yang memungkinkan orang-orang yang relevan untuk memahami pedang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa orang yang lewat dapat bertahan hidup dalam ilmu pedang yang canggung. Tidak ada yang bisa sebagus Ye Yuan, dengan pikiran dan rasa pedang yang santai. Meskipun Jiu Tian Rod sangat kasar, Ye Yuan harus mengakui bahwa itu adalah niat yang baik untuk murid yang lebih muda. Ye Yuan masih belum menjalankan pedangnya. Melihat pedang itu akan menyembur keluar, suara cemas Lu Yan datang lagi. Pedang telah sepenuhnya diaktifkan, bahkan jika dia tidak bisa menghentikan pedangnya. Ye Yuan benar-benar melepas pedangnya pada saat paling kritis, yang membuatnya tak terduga. Hei, langkah Ye Yuan jatuh pada langkah 99, dan pedang itu diluncurkan. Pedang itu terbatas dan tidak dikirim, tetapi Lu Yan tahu kengerian pedang ini. Pada saat ini, Ye Yuan masih menutup matanya dan sepertinya tidak menyadari bahaya mendekat. Lu Yanyi mengertakkan gigi dan langsung muncul di depan Ye Yuan. Sebuah ilusi samar mengulurkan tangan dan menggambar sebuah lingkaran di depannya, dan sebuah pedang terkondensasi keluar. Namun, pedang ini lebih seperti pedang yang berasal dari ledakan, seperti semut yang bertemu gajah, jaraknya terlalu besar. Alasan mengapa Lu Yan dapat menyingkat pedang yang mengerikan adalah karena dia mulai melalui formasi. Sekarang pedang ini dikirim sendiri, dan kekuatannya terlalu lemah. Bagaimanapun, Lu Yan hanyalah dewa yang masih hidup. Dia ingin menyelamatkan Ye Yuan, dan hatinya tidak cukup. Terima kasih atas para pendahulu Lu, biarkan aku datang. Pada saat ini, suara samar Ye Yuan terdengar dari belakang Lu Yan. Pada saat yang sama, suasana Lu Yan yang akrab dan tidak dikenal muncul dari Ye Yuan. Ketika saya tidak bisa berpikir terlalu banyak, Lu Yan memberi Ye Yuan jalan. Pedang itu sangat cepat, dan sekejap mata menghampiri Ye Yuan. Namun, Lu Yan jelas melihat bahwa ketika pedang itu sampai di depan Ye Yuan 10 kaki,
rasanya seperti jatuh ke lumpur, dan kecepatannya semakin lambat. Pada akhirnya, pedang itu terhenti 2 kaki di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengulurkan jari dan dengan lembut pergi ke ujung pedang, dan pedang itu menghantam Lu Yan, yang ada di samping, tampak terpana dan terpana. Dia tidak pernah memikirkannya, level terakhir ini bisa seperti ini. Itu terlalu konyol. Dia memimpin putaran ketiga dari Jalan 9 Hari selama hampir 200 tahun, dan kekuatan pedang itu terlalu jelas. Ini adalah pembukaan penuh dari Arai. Jika pedang adalah senjata dari puncak semangat, itu tidak akan diambil. Itu akan hilang oleh Ye Yuan. Terima kasih atas kenyataan bahwa para pendahulu Lu telah menyelamatkan diri mereka sendiri. Ye Yuan Zeng memberi Lu Yan hadiah sebelum dia menarik kembali pikirannya menjadi kenyataan. Lu Yan memandang monster itu dan memandang Ye Yuan secara umum. Dia tersenyum pahit, aku hanya menerima begitu saja. Pedang terakhir ini tidak akan membahayakanmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak peduli apapun, para pendahulu Lu hanya mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan menyelamatkan Ye Yuan. Ye Yuan pasti ada dalam pikiran. Penyelamatan Lu Yan terhadap Ye Yuan memang merupakan pengganda, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Yuan bisa bertarung dengan pedang. Jika Lu Yan mengambil pedang tadi, itu sudah tersebar. Dengan hati ini, itu juga layak untuk Ye Yuan Ming. Lu Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan emosi, aku tidak mengharapkannya, aku tidak mengharapkannya. Yun Yunzongku benar-benar menunjukkan kepadamu orang yang sangat berbakat, tidak hanya memahami hati sebagai batas air, tetapi juga mengintegrasikan pedang di tingkat ketiga. Setelah terkejut, Lu Yancai mengetahui mengapa dia merasa sangat aneh. Napas tubuh Ye Yuan memancarkan napas pedangnya sendiri, dan napas pendekar pedang King Yanxiang. Ye Yuan, dia mengubah 2 pedangnya yang benar-benar berbeda menjadi satu dan menjadi pedang barunya sendiri. Bakat ini, saya takut bahkan jika tidak ada kembali ke masa depan, sudah terlambat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya beruntung menjadi junior, apakah ini bea cukai? Dari saat formasi sepenuhnya dibuka, Ye Yuan memulai ide untuk mengintegrasikan pedang-pedang King Yanxiang ke pedangnya sendiri. Bunga jatuh dan pedang 0, lebih dari cukup dan kurang diserang. Ini adalah kelemahan terbesar. King Yanxiang Sword adalah pedang yang terutama didasarkan pada pembunuhan, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Selain itu, keadaan pedang sangat tinggi, tidak dalam pedang Ye Yuan, sangat cocok untuk menyatu dengan bunga yang jatuh dan pedang yang jatuh. Dengan cara ini, Ye Yuan terus-menerus mengeksplorasi arti pedang, pendekar pedang King Yanxiang, dengan makna pedang, bunga-bunga yang jatuh dan pedang 0, dan ingin menemukan titik korek api terbaik. Akhirnya pada saat terakhir, saya menyadarinya. Penggabungan pedang dan yang sebelumnya telah benar-benar keluar dari tingkat, jadi pedang ada di depan napas Ye Yuan, seperti bayi. Kompetisi pedang bukanlah kompetisi kekuatan, tetapi kompetisi untuk memahami kendo, jika tidak, Ye Yuan telah lama dihancurkan menjadi daging. Lu Yan mengangguk secara mekanis, tentu saja itu adalah bea cukai. Bea cukai yang sempurna, tentu saja itu bea cukai. Jika bahkan Ye Yuan bukan bea cukai, maka tidak ada yang bisa melewati pabean. Setelah terkejut, hati Lu Yan adalah ekstasi. Dengan orang yang begitu berbakat muncul, tidak bisakah kau kembali ke Northland? Ye Yuan, bakatmu bahkan lebih kuat daripada leluhur yang terpencil. Aku takut bahwa prestasi masa depan tidak akan jatuh di bawahnya. Aku punya kamu di Yunyunzong, itu adalah keberuntungan yang baik. Kata Lu Yan dengan emosi. Terima kasih atas pujianmu. Ye Yuan tidak pernah meragukan bakatnya. Sebelum dia lahir, dia hanya tidak menaruh pikiran pada seni bela diri, tetapi bakat seni bela diri mungkin tidak lebih buruk dari Ji Wei. Jalan King Hong. Sekarang, Lu Yan mendengus dan membanting mengintip ke dalam hukum. Lalu ada jalan berwarna-warni di hari ke-9 puncak. Ye Yuan, kamu sekarang bisa dianggap sebagai warisan nenek moyang para leluhur. Aku harap kamu tidak akan melupakan janji hari ini. Aku orang yang sekarat, dan aku tidak bisa melihat hari ketika Yu Yunzong kembali ke utara. Taruh pedang Changhua pada Anda, jika Anda benar-benar memiliki hari kembali ke utara, saya harap Anda membawanya ke utara. Tentu saja, jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menggunakannya untuk bertarung, itu dapat dianggap sebagai kelanjutan hidup saya. Ayo pergi. Lu Yan seorang diri, pedang-pedang biru terbang ke tangan Ye Yuan. Ketika Jianyi mulai, Ye Yuan tahu bahwa itu tidak biasa, dan itu sebenarnya adalah senjata yang dilarang 8.
Senjata para prajurit dibagi menjadi harta, instrumen, dan arwah, yang sesuai dengan para pejuang dinasti Yuan, arwah para arwah, dan para pejuang di atas Jingjing. Tidak ada larangan pada harta dan peralatan, dan hanya roh yang akan memberlakukan larangan untuk meningkatkan kekuatan. Sebagian besar prajurit kristal terkondensasi, senjata di tangan mereka hanyalah instrumen, dan 8 senjata yang dilarang dianggap sebagai senjata yang baik di seluruh sekte Yunyun. Jelas, pedang ini adalah nyawa kehidupan Luyan. Jika Ye Yuan diharapkan baik, pedang ini telah menemani Luyan selama 200 tahun di hari ke-9 puncaknya. Ini adalah rezeki spiritualnya. Meskipun namanya adalah untuk membiarkan Ye Yuan membawa pedang kembali ke utara, pada kenyataannya, kalimat terakhir adalah fokus, dia memberikan pedang. Ye Yuan juga tahu pikiran Luyan. Dia juga melihat bahwa prestasi Ye Yuan di masa depan luar biasa. Yun Yunzong kecil mungkin tidak dapat mempertahankannya. Sangat mudah untuk menambahkan lapisan gula pada kue, dan sulit untuk mengirim arang di salju. Dia sekarang memberi Ye Yuan sedikit bantuan, tapi dia berharap Ye Yuan tidak akan melupakan Yun Yunzong di masa depan. Tentu saja, itu hanya berakhir di sini. Langkah kaki yang kuat tidak akan berhenti karena hal-hal ini. Bagi militer, Zongmen itu penting, tetapi tujuan utamanya adalah jalan. Ketika Ye tumbuh, bagaimana 8 olok-olok kecil bisa masuk ke mata Ye Yuan? Ye Yuan mengambil alih pedang Changhua, tapi hatinya cukup emosional. Meskipun pedang Changhua ini bukan senjata para dewa, itu sangat penting bagi Luyan, dia melakukan ini demi Zongmen. Orang-orang seperti itu tidak diragukan lagi layak dihargai. Ketika daun berikutnya jauh ke arah Luyan, dia berkata, para pendahulu yakin bahwa generasi muda tidak akan membiarkan Changhua menjadi berdebu. Luyan Fu harus tersenyum, haha, aku pasti percaya bahwa kamu memiliki kekuatan ini. Yah, waktunya hampir habis, kamu harus pergi. Ye Yuan dengan hormat memberi hadiah, adik lelaki mengucapkan selamat tinggal. Jalan penuh warna yang miring, seperti pelangi yang sangat indah. Ini adalah Jalan King Hong. Jalan King Hong, dalam sejarah seluruh Akademi Dinasti Qin dan Wu, hanya muncul 5 kali. Kali ini adalah ke-6 kalinya. Lihat, itu adalah Jalan King Hong. Tianzu, Ye Yuan, dia benar-benar berhasil. Jalan 6 arah ke jalan 6 arah, orang ini mengerikan. Tolong, dia sudah bersenang-senang, kan? Ketika dia baru saja menyingkirkannya, bukankah 6 kuat? Dan tingkat pertama, dia mengandalkan kekuatan 6 kekuatan. Dikatakan juga bahwa orang ini sama sekali bukan manusia. Ini menyenangkan, dan wajah Penatua Su dipukuli oleh Ye Yuan. Kamu tidak menyebutkan para penatua di Uni Soviet. Aku lupa. Ye Yuan tidak mengatakan bahwa dia menginginkan hidupnya dalam setahun. Pada waktu itu, kita hanya mendengarkan sebagai lelucon, tetapi sekarang. Kemajuan Ye Yuan terlalu mengerikan, dan penyanyi yang begitu mempesona itu harus bersaing dengan para jenius Yu Yunzong. Universitas Danwu, aku takut aku tidak bisa mengakomodasi dia. Ya, pada kecepatan ini, dia mungkin lebih dari 2 atau 3 bulan di luar Master Naga. Tidak diragukan lagi, kesuksesan Ye Yuanzhen di Jiutian Road menyebabkan sensasi besar di antara para peserta pelatihan dan para peserta pelatihan. Dia adalah orang pertama dalam milenium. Dari Jalan King Hong, Hu Yanyong, Feng Ruqing dan Bibi memimpin dalam menyambut mereka. Hahaha, anak baik, itu benar-benar membuatku membuka mataku. Beberapa orang sengaja mencoba membunuhmu, tetapi sekarang mereka hancur. Sekarang kamu telah melalui 9 hari untuk melihat apa yang orang-orang katakan. Hu Yanyong berbicara tanpa ragu-ragu, di hadapan begitu banyak orang, meskipun dia tidak menyebutkan namanya, siapapun yang tahu bahwa dia berbicara tentang Su Yubai. Tapi apa yang dia katakan juga benar. Wajah Su Yubai benar-benar hilang. Melawan untuk waktu yang lama, itu adalah serangan diam-diam dan gereja Presbyterian. Aku tidak membiarkan ongkos daun kecil mati, tetapi membiarkannya melewati jalan 9 hari. Setelah menghancurkan jalan 9 hari, Ye Yuan sama dengan identitas dan hak istimewa para murid inti dari Sekte Yunyun. Su Yubai ingin membunuh Ye Yuan, dan itu tidak mungkin. Ye Yuan, selamat, kamu telah melewati jalan 9 hari. Angin masih begitu hangat dan elegan, hanya ucapan selamat yang samar. Oh, beruntung, sukses. Di hadapan begitu banyak orang, Ye Yuan tidak ingin mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Jika angin cerah,
Angin menatap Ye Yuan, mengungkapkan warna kompleks. Pada awalnya, dia dengan santai mengeluarkan pedang dan membiarkan Ye Yuan terpana. Aku tidak menyangka waktu sesingkat itu, Ye Yuan menarik jarak yang begitu kecil. Meskipun dia masih jauh lebih kuat dari Ye Yuan, cepat atau lambat Ye Yuan menyusulnya. Yah, karena Ye Yuan baik-baik saja, ayo kembali dan bicara, kata Hu Yanyong. Ada banyak orang di sini, jelas bukan tempat yang baik untuk berbicara. Semua orang kembali ke kediaman Ye Yuan, dan Ye Yuan pertama kali memeriksa anak hijau. Melihatnya bukan masalah besar, saya merasa lega. Ye Yuan, kamu sepertinya agak berbeda. Atau rumah putrinya lembut, dan angin pertama kali menemukan perbedaan antara Ye Yuan. Dia menemukan bahwa Ye Yuan tidak hanya bidang perkembangan yang cepat, tetapi temperamen seluruh orang tampaknya telah banyak berubah. Ye Yuan baru saja bergabung dengan pedang, dan beberapa dari mereka tidak bisa sentimental. Seluruh orang berdiri di sana, seperti pedang dengan tangkai, dan ada perbedaan besar antara temperamen yang sebelumnya. Ye Yuan tersenyum dan mengangguk, oh, biarkan guru angin tertawa. Aku memiliki beberapa keuntungan di jalan 9 hari, tapi aku tidak bisa mengendalikannya sekarang. Aku tidak berharap guru angin melihatnya. Hu Yanyong mendengarkan lidahnya dan berkata, yang lain berumur 9 hari dan mereka semua mati. Itu bagus untuk bertahan hidup. Kamu benar-benar memiliki panen yang begitu besar. Ini aneh. Mendengarkan angin dan berkata begitu, Hu Yanyong secara alami memperhatikan perubahan Ye Yuan, dan mulutnya tertegun, tetapi hatinya sangat bahagia. Saya memiliki beberapa pemahaman. Guru Feng, 2 hari ini saya ingin mundur untuk mengkonsolidasikan kerajaan. Saya akan memasuki hutan tanpa batas setelah bea cukai, ketika anak hijau akan repot-repot mengurus keduanya. Selama 9 hari perjalanan, Ye Yuan hanyalah sebuah kata. Dia sudah mengeluarkan sumpah surga, dan dia akan kehilangan lebih banyak kata. Hu Yanyong dan Feng Ruoqing juga memahami kesulitan Ye Yuan, jadi mereka tidak menyebutkannya. Namun, Ye Yuan mengusulkan untuk pergi ke hutan yang tak terbatas, tapi itu cukup tak terduga. Itu wajar untuk merawat anak-anak hijau, tapi apa yang Anda lakukan pada hutan yang tak terbatas? Kata Feng Ruoqing, Ye Yuan Dao akan mencari beberapa ramuan. Kondisi anak hijau tidak terlalu baik. Energi yang saya bawa hanya sementara dapat membantunya menekan racun dingin. Akan lebih mengerikan ketika meletus untuk waktu yang lama. Ada obat pesanan kedua, Ku Handan, untuk sementara waktu bisa mengendalikan racun dingin anak hijau. Namun, bahan obat yang diperlukan untuk obat ini lebih bersifat parsial, saya pikir hanya ada hutan tanpa batas. Jika angin cerah, saya mendengar pepatah yang aneh, masih ada obat-obat tingkat 2 yang begitu kuat. Racun dingin dari denyut nadi Jiuyin benar-benar bebas obat. Obat jenis ini dapat mengendalikan racun dingin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan itu mengatakan bahwa tidak ada penyakit nyata di dunia yang tidak dapat disembuhkan, tetapi mereka belum menemukan jalan. Jamu obat adalah jalan, ada kemungkinan tak terbatas, dan budidaya ke alam tertinggi dapat berubah menjadi busuk. Sihir, tidak ada yang tidak bisa. Jika angin jernih, sepertinya mengerti apa itu. Kata-kata Ye Yuan seperti jongkok, sehingga anginnya cerah dan jernih. Meskipun dia tahu bahwa obat dan dalam, visinya terbatas, dan dia hanya bisa terbenam di tanah 3 poin seluas 1 akre. Meskipun Dan Dao dan Wu Dao adalah sistem yang berbeda, satu hal yang sama, yaitu, semakin Anda memahami, semakin Anda akan menemukan ketidaktahuan Anda. Seiring waktu, perasaan ini akan memengaruhi kondisi pikiran Anda sendiri dan dengan demikian memengaruhi kultivasi. Kata-kata Ye Yuan membuka jendela lain ke arah angin. Jika saya mengunyah daun jauh, angin akan cerah dan berkata, jadikan gurunya benar-benar lelaki jangkung. Ye Yuan menyombongkan diri dengan penjualan psikologis kenakalan, ya, tuannya tidak bisa ditebak, aku tidak bisa melihatnya. Sayang sekali dia suka bepergian dan tidak tahu kapan dia akan melihatnya lagi. Jika anginnya cerah, saya tidak bisa mendengar penjualan diri Ye Yuan, tapi saya pikir Ye Yuan menerima begitu saja. Tetapi, obat tingkat 2, bahkan jika Anda memiliki ramuan obat, dapatkah Anda memperbaikinya? Anginnya cerah dan meragukan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang tidak bisa disempurnakan. Setelah kembali dari hutan yang tak terbatas, aku akan terus mundur dan menyerang lingkungan spiritual dengan seluruh kekuatanku.
Selama itu menembus lingkungan spiritual, seharusnya tidak ada masalah dalam memperbaiki Handan. Menyempurnakan ramuan obat orde kedua, tetapi jiwa guru dan senior. Jiwa asli Ye Yuan tidak cukup. Dia menyempurnakan ramuan obat orde kedua di bidang vitalitas, dan dia langsung kelelahan. Sekarang kekuatan Ye Yuan telah meningkat banyak, tetapi kekuatan jiwa belum tumbuh terlalu banyak, dan tidak diragukan lagi mimpi idiot untuk memperbaiki ramuan obat orde kedua. Namun, selama itu menembus ke dalam lingkungan spiritual, jiwa Ye Yuan akan memiliki lompatan kualitatif. Ketika ia menggunakan kekuatan dan daunnya, tidak sulit untuk memperbaiki ramuan obat orde kedua. Hu Yanyong bertukar pandang dengan angin dan berkata, jika kamu melakukannya, kamu akan bergabung dengan siswa lain untuk berpartisipasi dalam percobaan yang tak terbatas. Meskipun hutan yang tak terbatas adalah harta yang tak ada habisnya, tetapi ada banyak bahaya di dalamnya, ada banyak yang tinggi di dalamnya. Binatang iblis adalah prajurit kristal terkondensasi. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terbunuh di dalamnya. Anda dan siswa lain akan memiliki foto. Ye Yuan penasaran, oh, apakah ada kegiatan seperti itu di kampus? Tidak, kamu bahkan tidak tahu jika kamu tidak memiliki cobaan. Kamu memiliki kekuatan murid surgawi. Ye Yuan sedikit malu untuk menyentuh hidungnya, sedikit malu, ini, aku biasa bergaul di suatu tempat, hehe. Untuk Ye Yuan, mantan Ye Yuan tidak mengatakan bahwa itu adalah cobaan tanpa batas. Dia tidak tertarik dengan kelas. Bagaimana dia bisa menanyakan tentang hal-hal ini? Bahkan jika saya mendengarnya, saya tidak tahu harus berbuat apa. Angin menutup mata dan memberi Ye Yuan ujian yang populer. Untuk melatih kemampuan praktis para siswa, dan Wuchol Lege akan meluncurkan uji coba tak terbatas setiap sesekali. Uji coba yang tak terbatas perlu menyelesaikan tugas-tugas tertentu, jika tidak perguruan tinggi akan mengurangi manfaat tertentu. Tugas dan level siswa saling terkait. Tugas yang harus diselesaikan siswa level surga adalah membalikkan 10 monster orde kedua, dan 10 ramuan orde 2. Selain tugas penyerahan, barang-barang yang disita lainnya milik siswa sendiri. Yang paling penting, perguruan tinggi hanya menentukan jumlah tugas, tetapi tidak menentukan apa artinya untuk mendapatkan. Oleh karena itu, cobaan tak terbatas telah menjadi satu-satunya tempat bagi siswa untuk mengeluh secara pribadi. Selain itu, ada banyak krisis hutan tak terbatas, dan banyak percobaan tak terbatas telah ditinggalkan di sana selamanya. Ye Yuan mendengarkan dan berkata, ternyata menjadi seperti ini, Guru Huyan maksudnya, apakah Anda membiarkan saya bergabung dengan Guru Angin untuk berpartisipasi dalam persidangan tak terbatas? Hu Yanyong belum berbicara, dan angin telah membara, apa yang salah? Apakah Anda masih takut bahwa saya akan menyeret Anda ke bawah? Kemarilah, mari kita lakukan sekarang, lihat siapa yang menyeret kembali. Jangan berpikir bahwa jika Anda cukup beruntung untuk menerobos ke 9, Anda bisa berteriak dengan penguasa Wubang. Ketika saya berbicara, angin mengeluarkan pedang dan berayun di depan Ye Yuan, berpose berkelahi. Laki-laki yang baik tidak berkelahi dengan perempuan, aku tidak bisa mengatakan apa-apa, ini yang kamu katakan. Ye Yuan menggunakan ujung jarinya untuk membuka pedang populer, tetapi tidak berdaya. Apa maksudmu dengan itu? Katakan saja, angin menunjuk ujung runcing ke Ye Yuan. Hei, pedang ini sangat tajam, apakah kamu tidak bermain dengan baik? Aku tahu kamu tidak bisa melakukannya dengan baik. Sebenarnya, maksudku, aku bisa menyelesaikan masalahmu. Ye Yuan dengan cepat melompat pergi, dan gadis itu berkata bahwa dia akan melakukannya dengan tangan, atau berhati-hati. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yuan, angin dan wajah terpapar dengan warna yang kompleks, tetapi mereka digantikan oleh keengganan. Hei, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bisa menyelesaikannya jika bisa menyelesaikannya. Aku bilang sekarang bahwa tidak ada masalah di tubuhku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah itu, angin menghancurkan pedang dan pergi. Terakhir kali angin dan Ye Yuan digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, jadi jika angin cerah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya bertanya-tanya, Ye Yuan, ada apa denganmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu bukan masalah besar, tapi gaya saudara angin terlalu enggan. Jika ini terus berlanjut, itu pasti akan menyebabkan masalah besar. Ye Yuan dengan singkat mengatakan masalah pada angin, dan mendengar alis angin. Ternyata menjadi seperti ini. Aku sangat luar biasa sehingga bakat gadis ini luar biasa.
Bagaimana perkembangannya baru-baru ini? Awalnya aku mengira dia malas dan malas, tetapi dia tidak ingin menjadi alasan ini. Tapi, latihan Zero telah selesai, apa yang harus aku lakukan? Zioe Cangkul ini sangat kuat, mengetahui bahwa kamu tidak dapat menembus di masa depan, dan itu akan benar-benar salah setelah waktu yang lama. Ketika datang ke jalan seni bela diri yang populer, tidak mungkin untuk menenangkan bibi ini. Jangan khawatir, hanya Ye Yuan tidak mengatakan bahwa dia punya solusi. Hu Yanyong jelas jauh lebih tenang darinya, dan dengan cepat berkata, "Ah, ya, Ye Yuan, apa solusimu? Selama aku bisa terus berlatih, aku bisa menjanjikan apa saja padamu." Ketika kata-kata itu diekspor, angin tiba-tiba menghilang dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika Ye Yuan memiliki beberapa tuntutan yang berlebihan, apakah dia harus setuju? Saya memikirkan hal ini, angin dan wajah dari wajah tidak bisa menahan diri untuk memerah, dan dengan cepat berpaling dari wajah. Ye Yuan tidak banyak berpikir pada awalnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi melihat memerah di wajah angin. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan tidak bisa tidak memikirkan berbagai tuntutan. Namun, saat ini, Hu Yanyong juga ada di samping, jelas bukan saat genit, ini membuat wajah gadis itu lebih dari datang. Untungnya, Ye Yuan sekarang menyadari bahwa hatinya seperti air, dan mudah untuk mengendalikan emosinya. Guru angin tidak sopan, masalah saudara angin tidak sulit untuk dipecahkan, tetapi jika aku menyelesaikannya, dia tidak akan setuju, selama tangan palsu ada di tanganmu. Ye Yuan melambaikan tangannya, dengan cara yang serius. Jika angin melihat Ye Yuan, sepertinya Ye Yuan tidak memiliki kesalahpahaman. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri karena tidak malu. Dia memikirkan sesuatu, dan dia tidak sejujur remaja. Tentu saja, masih ada beberapa kebencian kecil dalam menyalahkan. Sebagai ganti kata-kata orang lain, mendengarkan kata-katanya takut akan pemikiran jangka panjang, tapi Ye Yuan tampaknya tidak tergerak, yang tidak bisa membantu tetapi membiarkan angin ragu pada pesona mereka. Tidak mungkin, kamu bisa mengatakannya. Ya, sebenarnya, masalah terbesar bagi saudara perempuan angin adalah bahwa latihan kultivasi tidak sesuai dengan fisiknya. Kunci untuk memecahkan masalah ini terletak pada 4 kata, harmoni yin dan yang, kata Ye Yuan, rekonsiliasi yin dan yang. Feng Ruoqing mengingatkan pada 4 kata ini, dan menggelengkan kepalanya, tampaknya masih tidak mengerti apa yang dikatakan Ye Yuan. Ye Yuan melanjutkan, karena latihan seni bela diri, sersan angin menyebabkan yang di tubuhnya terlalu kuat, yang menyebabkan tubuhnya sangat menjijikkan terhadap Yuan. Dalam situasi seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa akan lebih buruk untuk terus berlatih latihan aslinya. Cara itu secara alami untuk membangun kembali taji dan memilih metode yang sesuai dengan fisiknya untuk ditumbuhkan kembali. Jika angin jernih dan mengerutkan kening, metode asli yang Anda katakan adalah ini. Zero sekarang adalah zaman keemasan penanaman. Setelah latihan dibangun kembali, kerja keras tahun-tahun ini benar-benar sia-sia, dan itu juga menunda latihan. Bahkan jika saya berkata, dia tidak bisa berjanji, itu lebih menyakitkan baginya daripada membunuhnya. Ye jauh mengangguk, tidak peduli, dan berkata, "Yah, dalam hal ini, hanya cara lain, tetapi metode ini akan membuat jalan bela diri saudara seni bela diri angin masa depan lebih sulit." Tentu saja, begitu dia kultivasi berhasil, dan kekuatannya jauh lebih tinggi dari peringkat yang sama. Jika angin bersinar cerah, tanyakan, apa solusinya? Berikan saudara perempuan angin untuk memilih atribut feminin. Mulai sekarang, 2 latihan akan dipraktikkan pada saat yang sama. Aku hanya mengatakan bahwa kuncinya adalah kata, yin dan yang harmoni, selama tubuh-tubuhnya mencapai yin dan yang. Tingkat semua masalah akan terpecahkan. Apakah mungkin untuk melakukan ini? Ini sangat bagus. Feng Ruqing mendengar berita besar. Terlalu dini bagi guru angin untuk bahagia. Bagaimana? Metode ini dapat menyelesaikan masalah saudari angin, tetapi persyaratan untuk latihan ini sangat tinggi. Kedua latihan harus saling melengkapi dan saling membantu. Dengan metode ini, saudari angin harus menangguhkan kultivasi latihan saat ini, dan kemudian aku akan melatih skill lain ke level yang sama seperti sekarang. Hei, bahkan jika kamu mengikuti kualifikasi Feng Shiji, aku khawatir itu akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Artinya, dalam tahun ini, saudari angin tidak akan menghalangi. Jika angin jernih, dia tidak peduli. Dia berkata, itu bukan cara untuk melakukan sesuatu.
Itu selalu lebih baik daripada pekerjaan yang longgar. Saya akan kembali dan membantu Anda memilih latihan yang cocok. Setelah itu, angin berubah cerah dan berbalik. Ye Yuan dengan cepat menghentikan jalan, lambat. Apakah ada hal lain? Dia pasti sangat tertekan untuk hal ini akhir-akhir ini. Aku harus bergegas menemukannya. Angin juga berhasrat untuk terbakar. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa makan tahu panas, ini bukan masalah 1 atau 2 hari. Kamu tidak bisa menahan diri jika pergi sekarang. Tapi, aku tidak takut pada guru topan. Pemilihan metode ini sangat khusus. Jika metode mengambil dan latihan kultivasinya tidak dapat saling menguatkan, masalah yang disebabkan oleh itu akan lebih dari sekarang. Lalu, bagaimana itu baik? Anginnya cerah dan tidak ada ide. Aku tidak tahu apakah guru angin memiliki slip giok dari latihan tuannya. Ini, aku memilikinya di kediamanku, aku akan memberikannya kepadamu. Jika angin ragu, katanya, Ye Yuan jelas ingin melihat seni bela diri ini. Ini adalah tabu bagi militer. Namun, jika angin cerah, pikirkan tentang tuan di belakang Ye Yuan, itu akan lega. Kemajuan Ye Yuan sangat cepat, bagaimana latihannya bisa lebih rendah dari latihan angin dan kultivasi. Tidak hanya itu tidak rendah, tetapi lebih dari 1 atau 2 nilai. Jika angin mematahkan kepala, itu tidak bisa dipikirkan. Latihan macam apa yang bisa membuat orang mengolah dari satu unsur ke puncak vitalitas dalam sebulan atau lebih. Meskipun ada beberapa kecelakaan di tengah, latihan Ye Yuan sangat kuat, yang jelas. Ye jauh mengangguk, dan angin kembali ke tempat tinggalnya untuk mengambil pekerjaan. Segera setelah angin mulai cerah, Tang Yu juga datang. Ye Sixiong, selamat atas keberhasilanmu dalam 9 hari perjalanan, menjadi orang pertama yang berhasil dalam seni bela diri Akademi Danwu selama ribuan tahun. Tang Yu dengan tulus mengucapkan selamat. Hanya masalah lebih dari sebulan untuk mengenal Ye Yuan dengan jelas. Tang Yu memiliki perasaan terpisah dari dunia. Dari Ye Sidi ke Ye Sixiong, Ye Yuan hanya menghabiskan lebih dari sebulan. Ye Yuan, saat ini, sudah merupakan keberadaan yang harus dia perhatikan. Ye Yuan tidak mengasingkannya karena nilai pembukaan Tang Yu. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih, Tang Xiong, aku terpaksa tak berdaya, tapi aku beruntung. Tang Yu juga menyapa Hu Yanyong, duduk di sisi Ye Yuan dan berkata, saya datang untuk memberi selamat kepada saudara-saudara Ye, tetapi juga membawa beberapa berita, saya pikir saudara-saudara Ye akan tertarik. Oh, Tang, tolong katakan, Ye Yuan juga penasaran dengan Tang Yu. Hari ini, aku juga menyaksikan jalan 9 hari Ye Sixiong di tengah orang banyak, tetapi kebetulan itu membuatku melihat Tuan Yuan. Dia tidak jauh dariku. Aku tahu bahwa dia dan saudara laki-lakimu Ye tidak menanganinya, jadi dia meninggalkan camilan. Ketika Ye Xiong menerobos ke vitalitas di pas kedua, Wan Yuan diam-diam menarik diri dari kerumunan. Saya melihat situasinya dengan tenang mengikuti, tetapi menemukan bahwa dia bahkan tidak kembali ke kediaman, langsung keluar dari perguruan tinggi. Kata Tang Yu, berlari, dia pria yang berani. Ye Yuan mendengar sepatah kata pun. Aku menyesal Ye Sixiong, kekuatan Tang Yu rendah, dia tidak bisa tinggal bersamanya, jadi dia hanya mengawasinya lari, kata Tang Yu. Meskipun tidak muncul, Tang Yu sekarang merasa bahwa dia terlalu berguna. Ada banyak hal yang terjadi di Ye Yuan, tapi dia tidak bisa membantu. Sekarang Wan Yuan sudah menjadi semut yang bisa dihancurkan dengan tangan untuk Ye Yuan, tapi baginya Tang Yu, kuat seperti gunung. Tang Yu tahu bahwa Wan Yuan adalah kebalikan dari Ye Yuan, tetapi ia hanya bisa melihatnya melarikan diri, yang membuatnya merasa tidak berdaya dan malu. Ye Yuan melambaikan tangannya, kakak Tang tidak peduli, Wan Yuan hanyalah badut melompat. Dan biarkan dia hidup beberapa hari lagi, ketika aku kembali dari hutan yang tak terbatas, bahkan putranya telah berkemas. Kembali dari hutan tanpa batas, ayah saya Ye Hang hampir keluar. Pada saat itu, ayah dan anak mereka akan bergandengan tangan dan akan memberikan seluruh Qin kejutan besar. Tang Yu sedang mendengarkan rahasia itu, dan Ye Sixiong masih sangat mendominasi. Qin Guo takut tidak ada yang berani mengatakan bahwa Wan Donghai sudah berkemas, tetapi dia berkata begitu. Ye Yuan adalah master yang menolak untuk menderita. Dia tidak pernah percaya pada kredo bahwa pria itu membalas dendam selama 10 tahun. Keyakinannya adalah bahwa pria itu tidak akan membalas dendam dalam semalam.
Fei Qingping begitu buruk sehingga dia hampir digantung dan dibunuh. Anak-anak hijau Lin Tiancheng dan Zhang Heng menjadi seperti ini. Ye Yuan tidak peduli dengan aturan rumah sakit dan masih terbunuh. Ye Yuan tidak pernah bisa melewati 9 hari perjalanan. Kehidupan seperti ini sudah cukup menyenangkan. Tang Yu juga menginginkan kehidupan seperti itu, tetapi tidak semua orang bisa menjalani kehidupan ini. Hanya keberadaan Ye Yuan melawan langit yang mampu menjalani kehidupan ini. Wan Yuan jelas ketakutan oleh Ye Yuan, dan akan melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, Wan Yuan dapat mengandalkan aturan pengadilan. Namun, untuk Ye Yuan, aturan halaman hanyalah tampilan. Ye Yuan sekarang orang gila, karena dia berani membunuh Zhang Heng dan berani membunuh Lin Tiancheng, dia tidak akan berani membunuhnya. Berbicara tentang hal itu, musuh Wan Yuan dan Ye Yuan jauh lebih dari Lin Tiancheng. Karena itu, ia melarikan diri walaupun hasil akhirnya tidak menunggu. Setelah Wan Yuan takut hasilnya keluar, dia tidak bisa melarikan diri. Ye Xixiong, pada kenyataannya, masih ada satu hal, aku tidak tahu apakah aku tidak bisa membicarakannya, kata Tang Yu lagi. Apa yang dilihat Tang Xiong denganku? Tidak ada yang bisa dikatakan. Aku selalu berpikir bahwa Lin Tiancheng agak aneh dengan gadis hijau. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Lin Tiancheng hanya memiliki sedikit dendam denganmu ketika dia berada di menara sihir. Aku tidak ingin menjadi begitu sombong. Aku ingin tahu apakah ini masalah tersembunyi lainnya. Jadi saya telah menyelidiki kejadian ini dalam 2 hari terakhir, dan hasilnya benar-benar membuat saya menemukan sesuatu. Kata Tang Yu, ketika Ye Yuan membunuh Zhang Heng dan Lin Tiancheng, dia tidak banyak berpikir di bawah amarah. Dia hanya berpikir bahwa Lin Tiancheng marah karena hal-hal dari menara sihir. Sekarang pikirkanlah, meskipun Lin Tiancheng kehilangan wajahnya di luar menara sihir, tapi dia tidak berakhir tanpa batas. Namun, tindakan Zhang Heng jelas telah melampaui garis bawah, yang agak tidak masuk akal. Ye Yuan tidak menyangka ada perasaan tersembunyi lain di balik insiden ini. Maksud Tang saudara adalah, Wan Yuan. Ye Yuan dengan cepat mencurigai Wan Yuan. Tang Yu mengangguk, tidak buruk. Setelah melihat akhir auditorium, Wan Yuan dan Liu Ruoshui menemukan Lin Tiancheng. Tentu saja, apa yang mereka katakan pada saat itu, tidak ada cara untuk memeriksanya. Jangan memeriksanya, itu pasti hantu mereka. Tes menara sihir saya memiliki konflik dengan Lin Tiancheng, tetapi setiap kali saya tidak mati. Biaya Lin Tian adalah orang yang berpikiran sempit, mereka provokatif, tentu saja bagi saya. Tidak mengherankan bahwa saya membencinya. Tidak mengherankan bahwa wajah Ye Yuan secara bertahap tenggelam. Namun, bagaimana jika Wan Yuan sudah berlari? Tanya Tang Yu. Pertama, biarkan dia. Sekarang yang paling penting adalah anak hijau. Ketika aku kembali dari hutan yang tak terbatas, aku akan menjemputnya. Namun, air Liu Ruo ini adalah ular. Jika kupikir itu baik, seluruh gagasan anak hijau itu adalah dia. Keluar, kata-kata Ye Yuan adalah pembunuh. Hati wanita paling beracun, mengacu pada wanita jenisnya, Tang Yudao. Ye Yuan berdiri dan berkata dengan lemah, aku akan melakukan perjalanan. Selesai, langsung saja, Hu Yanyong memandangi bagian belakang Ye Yuan dan berkata dengan tak berdaya, anak ini tidak bisa berhenti sejenak. Tang Yu tersenyum getir, kamu Xixiong adalah kesedihan dan kecerdasan ini. Yang lain baik baginya, dia 10 kali dibayar, yang lain tidak baik baginya, dan dia 10 kali lebih berharga. Hei, berisik, dia sudah melalui jalan 9 hari, dan sudah sama dengan murid inti Samsung. Aku tidak ingin datang ke Suyubai, Hu Yanyong menghela nafas. Titik. Ye Yuan keluar, tapi dia terhalang oleh pintu. Pria yang datang adalah debu perang dari pertempuran asli dengan Ye Yuan. Ye Sidi, kamu benar-benar luar biasa, bahkan melampaui jalan 9 hari dengan semangat Yuan. Ketika saya melihat Ye Yuan, Wu Luoshen memuji. Ternyata menjadi saudara seni bela diri. Jalan 9 hari hanya yang beruntung. Tidak apa-apa, kata Ye Yuan dengan sabar. Ye Yuan tahu bahwa Wu Das akan datang untuk menemukannya, tetapi bagaimana dia bisa membandingkan pikiran dan seni bela dirinya. Hei, aku pasti sudah menebak arti Wu Mou. Karena Ye Sidi telah melewati jalan Jiu Dian dan menerobos puncak vitalitas, pasti ada kekuatan siswa surgawi. Aku tidak tahu apakah Ye Sidi dapat memenuhi perjanjian asli, dan saya lebih dari sekadar permainan.
Wu Das tidak bersembunyi dan berjongkok, kata langsung. Maaf untuk saudara seni bela diri, adik laki-laki memiliki sesuatu sekarang. Jika saudara bela diri ingin membandingkannya, silakan pilih hari lain. Ye Yuan langsung menolak. Ketika Wu Wuchen sedang terburu-buru, dia dengan cepat berkata, bagaimana itu terjadi? Saya tahu bahwa Anda pasti akan mundur untuk mengkonsolidasikan kerajaan segera. Setelah 2 hari, ini adalah uji coba tanpa batas. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan. Hari ini, debu Wudian penuh harapan, tampaknya sangat sulit untuk gatal. Bagi orang-orang seperti Wu Luoshen, berkelahi adalah seluruh hidupnya. Ye Yuan tidak berdaya dan harus berkata, Wu saudara, jika saya ingat dengan benar, apa yang kita sepakati pada saat itu adalah menunggu saya untuk naik ke tingkat langit. Tapi saya masih seorang siswa tingkat prefektur, saudara seni bela diri begitu dianiaya, itu sedikit apakah ini pengganggu besar. Tapi kekuatan bertarung Ye Sidi luar biasa. Meskipun masih puncak Jiuqiu, tapi kekuatannya jelas bukan lagi level para siswa. Dengan pengamatanku, kekuatan Ye Sidi sekarang harus bisa naik ke Wubang, dan peringkatnya mungkin tidak di bawah saya. Wu Das tidak tertipu. Ye Yuan sangat ingin menemukan Liu Ruoshui, tetapi dihentikan oleh Wu Das. Dia sangat kesal dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Yah, selama saudara seni bela diri menjemputku di depan saya, mengapa tidak dibandingkan dengan Anda?" Mata Wu Das menyala dan dia terkejut, benarkah? Alam itu benar. Ingat, ini adalah front yang sulit. Jika kamu menghindar, aku tidak akan ditemani. Ye Yuan menekankan, haha, tidak masalah. Ayo, Wu tertawa. Ye Yuan mengeluarkan pedang Changhua dari cincin penyimpanan, mengangkat tangannya adalah perpaduan pedang. Wu Das awalnya tersenyum, tetapi pada saat ini itu adalah perubahan besar, dan pedang mengerikan itu hampir mencekiknya. Bagaimana mungkin ide pedang seperti itu sulit? Wu Luoshen dengan cepat berlari tubuhnya dan melarikan diri dari pedang. Sebelumnya, di halaman Su Yishan, seorang siswa Haosan, Liu Ruoshui memandang Su Yishan di depannya. Subroter, sekarang seluruh kampus hanya bisa menyelamatkanmu, aku mohon kamu menyelamatkanku. Bahkan dalam menghadapi ketidaktahuan keluarga, Liu Ruoshui tidak pernah begitu tak berdaya. Setelah Ye Yuan berhasil melewati umpan 9 hari, Liu Ruoshui merasa bahwa keseluruhan orang itu tidak baik. Dia pergi ke kediaman Wan Yuan dan ingin berbicara dengannya tentang tindakan pencegahan. Namun, ketika dia datang ke kediaman Wan Yuan, dia menemukan bahwa Wan Yuan tidak ada sama sekali. Liu Ruoshui pertama kali berpikir bahwa Wan Yuan adalah karena sesuatu belum kembali, tetapi dia tidak menunggu sampai dia pergi dan pergi untuk bertanya kepada siswa lain, mengatakan bahwa mereka tidak melihat Wan Yuan. Hati Liu Ruoshui tiba-tiba menghasilkan perasaan buruk. Benar saja, Liu Ruoshui bertanya tentang siswa yang menjaga kampus, hanya untuk mengetahui bahwa Wan Yuan sudah meninggalkan kampus. Liu Ruoshui menyapa 8 generasi leluhur Wan Yuan di dalam hatinya, tetapi ini tidak membantunya sama sekali. Jika Ye Yuan tidak dapat menemukan Wan Yuan, taruh semua gas di kepalanya, tapi ini sudah berakhir. Setelah menghancurkan, Liu Ruoshui merasa sangat tidak berdaya. Kekuatan Ye Yuan telah ditetapkan dengan kuat ke dalam jajaran siswa surgawi. Sangat mudah untuk membunuhnya. Liu Ruoshui memiliki beberapa daya tarik di kalangan siswa junior, tetapi siswa surgawi. Liu Ruoshui tiba-tiba muncul dalam cahaya, memikirkan Su Yishan, dia merasa telah menangkap sedotan terakhir yang menyelamatkan jiwa. Ketika Wan Yuan terluka, Su Yishan pernah berkata bahwa dia akan membunuh Ye Yuan, tampaknya dendam di antara mereka terlalu kecil. Lebih penting lagi, bukankah Sue yang lebih tua bukan putra kedua dari Su Yishan? Meskipun Liu Ruoshui tidak dapat mempengaruhi para siswa saat itu, mereka telah dengan jelas bertanya tentang perincian mereka. Hubungan antara Su Yubai dan Su Yishan tidak terlalu banyak di Danwuchou Lege, tetapi selalu ada beberapa orang yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Liu Ruoshui tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke bukit belakang untuk menemukan Su Yishan. Su Yishan memandang Liu Ruoshui dengan sedikit main-main dan berkata, Liu Ximei dan Wan Shidi sangat dekat. Bagaimana menurutmu datang ke saya? Su Yishan tidak mengatakan bahwa itu baik-baik saja, ini mengatakan bahwa air mata Liu Ruoshui mengalir keluar dengan banjir yang membuka gerbang. Wan Yuan, lelaki pengecut itu, sudah lari. Hei, kakak Sue, selama kamu bersedia menyelamatkanku, biarkan aku melakukan apa yang aku mau.
Liu Ruoshui juga merasakan perasaan yang sebenarnya saat ini, menangis yang memanggil miskin kata-kata Su Yishan sekilas, Wan Yuan berlari. Kemana Anda pergi? Liu Ruoshui berbisik, di mana aku bisa pergi? Dia harus kembali untuk menemukan putranya, Toshiba. Ye Yuan sudah menjadi vitalitas, membunuhnya seperti anjing, siapa yang bisa menjaganya kecuali putranya? Su Yishan berkata sambil tersenyum, aku tidak melihatnya sebelumnya. Wan Sidi bahkan tidak menanamnya. Sedikit Ye Yuan, takut dia seperti ini. Setelah itu, Su Yishan menatap Liu Ruoshui dengan air mata dan bunga pir, dan mencicipi, Anda baru saja mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Liu Ruoshui mendengar kata-kata bergetar, di mana tidak bisa mendengar makna Su Yishan. Tetapi pada saat ini, jika dia tidak peduli padanya, dia akan mati. Hati Liu Ruoshui ada di tengah pertempuran, dan akhirnya dia mengangguk. Penampilannya adalah keingintahuan Su Yishan, ketika Anda melihat Anda, apakah itu benar-benar seorang perawan? Liu Ruoshui mendengar wajah merah yang cantik di telinga, tetapi masih mengangguk lagi. Meskipun Liu Ruoshui secara alami menawan, dia menjaga tubuhnya karena dia tahu bahwa ini adalah kekayaan terbesarnya. Saya tidak mau, tapi sekarang saya dipaksa oleh Ye Yuan dan bahkan menawarkannya. Dengan mengingat hal ini, kebencian Liu Ruoshui terhadap Ye Yuan semakin dalam. Ye Yuan, suatu hari, aku ingin kamu tidak mati. Hahaha, bagus. Bagus sekali. Su Yishan tertawa dan berubah menjadi rumah. Mata Liu Ruoshui berkedip, dan akhirnya dia mengertakkan gigi dan mengikutinya. Titik. Udah setelah lolos dari pedang dari Ye Yuan, dan dia memiliki hati dan jiwa. Pedang itu sangat mengerikan, dan bagian depannya sulit mati. Pada saat Ye Yuan keluar dari pedang, Wudas tiba-tiba merasakan krisis yang hebat. Naluri pertempuran yang tak terhitung jumlahnya memberitahunya bahwa pedang ini tidak boleh terprogram. Jadi dia pertama kali bangkit dan menyingkirkan pedang. Wudas tampaknya canggung, tetapi ini tidak berarti bahwa dia lemah, tetapi dia terlalu lemah. Faktanya, Wudas adalah orang yang sangat sulit, bahkan jika dia berperingkat lebih tinggi darinya, dia juga sangat sulit melihatnya. Wudas adalah orang gila pertempuran terkenal di Danwu Chollege, tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, tetapi juga memiliki bakat bertarung yang melampaui orang-orang biasa. Dia menderita kerugian baru saja, dan dia berjanji bahwa Ye Yuan memiliki front yang keras. Ye Yuan baru saja memadukan makna pedang di Jalan 9 Hari. Dia juga mandrel pedang yang dikeluarkan oleh 8 belenggu Changhuajian. Wudas bahkan seorang pria besi. Cukup baginya untuk melanjutkan. Pedang Ye Yuan hanya berarti bahwa ia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan debu Wu. Itu tidak berarti bahwa ia dapat mengatasi Wudas. Wudas adalah roh ganda, dan kekuatan tempur jauh lebih unggul dari tingkat yang sama. Mereka yang lebih kuat darinya pada dasarnya berlipat 3 dalam roh cairan, yang menunjukkan bahwa kekuatannya kuat. Meskipun Ye Yuan memiliki kekuatan pertempuran yang lebih sulit, sangat sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Pedang Ye Yuan lebih kuat, dan tidak baik menyentuh lawan. Debu seni bela diri yang baru saja dirampok selama sisa hidupnya tidak hanya tertekan, tetapi telah menjadi sangat bersemangat. Jika lawan terlalu lemah, itu akan menjadi tidak berarti. Sebelum datang, Wu Dingchen masih khawatir bahwa itu agak dini, meskipun dia juga tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan luar biasa, tetapi dia jauh lebih tinggi daripada Ye Yuan. Namun, sekarang dia benar-benar menolak ide ini. Dengan pedang ini saja, Ye Yuan sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Hei, Ye Sidi, ayo main satu game. Ilmu pedangmu sangat kuat, aku benar-benar ingin melihatnya. Wu Wuchen bersumpah tanpa rasa malu. Ye Yuan terlihat stagnasi, tidak berharap orang ini begitu menguntit, tidak bisa membantu tetapi menenggelamkan wajahnya. Perang saudara, aku benar-benar ada hubungannya hari ini. Jika kamu begitu penguntit, aku harus mati bersamamu. Itu, melihat Ye Yuan benar-benar marah, Wudas tidak bisa membantu tetapi memuntahkan lidahnya, matanya berbalik, dan berkata, Ye Sidi, dapatkah kamu melihat ini? Aku akan menemanimu bekerja, membiarkanmu mengirim, dan kamu akan bermain denganku. Hanya satu pertandingan. Ye Yuan menjatuhkan kalimat berikutnya, denganmu, dan dia menjaga dirinya sendiri. Hei, Wudas tersenyum dan mengikuti. Ye Yuan mengabaikan kecurigaan pria dan wanita dan langsung pergi ke kediaman Liu Ruoshui, tapi itu kosong.
Pada saat ini, Wu Luoshen banyak membantu. Dia bertanya tentang keberadaan Liu Ruoshui dan berkata kepada Ye Yuan, "Kamu Sidi, saya sudah bertanya dengan jelas, Liu Ximei akan ke Suyishan." Ye Yuan Yi, siapa Suyishan? Tidak, kamu bahkan tidak tahu siapa Suyishan. Kali ini adalah pergantian debu. Mengapa saya harus tahu siapa dia? Tunggu, apakah nama keluarganya Su? Apakah itu juga keluarga Su? Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Wu. Wu Luoshen mengacungkan jempol dan memuji, Ye Sidi benar-benar pintar. Su Yishan adalah kalajengking dari Su Yubai. Selain itu, ia masih ke-10 di Wubang. Namun, menurut perkiraan saya, Su Yishan mungkin memiliki dampak dari 5 besar. Kekuatannya, kamu Sidi, atau yang lain, atau lupakan saja. Dapat dilihat bahwa Wu Das tidak mau memprovokasi Su Yishan. Su Yishan tidak hanya kuat tetapi juga sangat kaya akan latar belakang. Belum lagi kekuatan keluarga Su, status Su Yubai di Dan Wuchol Lege saja, dan sedikit orang yang berani memprovokasi. Ye Yuan pingsan dan mengejutkan Wu Das, takut. Jika Anda takut, kembali, saya belum membiarkan Anda mengikuti. Mata ini tidak mengiritasi debu, dia mengangkat kepalanya, siapa yang takut? Bukankah itu Su Yishan? Ketika aku dipromosikan menjadi roh rangkap 3, aku mencarinya. Hei, arwahnya juga 3. Lagi pula, kau takut. Ye Yuan terus membenci. Wu Ruchen mendengar ini dan hampir melompat. Sejak dia memasuki Dan Wuchol Lege, tidak ada kata takut dalam kamus. Dia telah ditantang sepanjang jalan, dan dia memiliki status hari ini. Di antara orang-orang ini, secara alami ada beberapa orang dengan status yang sangat berbeda. Namun, dia tidak akan malu ketika dia cemburu. Kapan kamu takut? Alasan mengapa dia tidak ingin memprovokasi Su Yishan adalah karena waktunya belum tiba. Su Yishan sudah merupakan puncak triple Lingye, dan dimungkinkan untuk menerobos ke langkah kedua Lingye kapan saja. Ke-11 Wubang pertama lebih sesat dari 1, dan Wu Das memang sangat kuat, tetapi pada tahap ini, yang mana yang tidak kuat? Semakin terbelakang, semakin sulit tingkat pertempurannya. Wu Das tentu saja tidak ingin memprovokasi 10 siswa terbaik di Wubang. Ketika seni bela diri menembus semangat rangkap 3, ia akan menghitung daftar satu persatu. Aku masih tidak percaya hari ini. Bukankah Su Yishan, aku akan menemanimu. Jika dia berani menembakmu, aku akan menjatuhkannya. Kasihan Wu Debu, jadi dalam cara pendekatan radikal Ye Yuan. Seperti kamu tidak perlu melarikan diri dengan ekormu. Setelah itu, Ye Yuan tahu tidak kembali. Wu Luoshen mengejar satu sisi di belakang, hei, kau sudah jelaskan, siapa yang melarikan diri dengan ekornya? Kapan aku menjadi pembelot? ... Tempat tinggal siswa tingkat surga terpisah dari siswa dari kelas lain, dan tinggal di bukit belakang seperti peserta pelatihan. Apalagi mereka semua mandiri dan memiliki wilayah yang luas dan tidak akan terganggu oleh orang lain. Ye Yuan datang ke halaman Su Yishan dan berteriak, Liu Ruoshui, berikan aku. Ini berteriak Ye Yuan cukup jauh untuk memaksa Yuan Li, seperti guntur bergulir. Teriakan ini tidak masalah, dan segera memperingatkan banyak orang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dengar, bukankah itu Ye Yuan? Bukankah dia baru saja melewati jalan 9 hari? Bagaimana kamu melihat itu terjadi lagi? Haha, hari ini benar-benar hidup, Ye Yuan bisa terlalu berisik, sehingga seluruh perguruan tinggi juga mendidih. Itu adalah gelombang kerusuhan. Hei, bukankah itu debu perang? Bagaimana dia bergaul dengan Ye Yuan? Siapa tahu, orang ini juga orang gila, dan kedua orang gila itu datang bersama. Apa itu Liu Ruoshui? Kedengarannya seperti nama wanita. Bagaimana dia menyinggung Ye Yuan? Oh, sepertinya beberapa kesan, sepertinya kecantikan yang besar. Palung, bahkan kecantikan besar tidak dilepaskan, Ye Yuan benar-benar marah. Hei, jangan kira, Ye Yuan tidak berhenti, itu benar, tetapi Lin Tiancheng dan Zhang Han sombong. Jika kamu akan membunuh mereka. Atau lihat Ye Yuan, bagaimana kamu bisa melakukannya? Nah, Liu Ruoshui ini juga salah satu dari orang-orang yang menggertak pelayan Ye Yuan. Ye Yuan berteriak Liu Ruoshui di depan Su Yishan, bukankah kamu merasa malu? Ye Yuan tidak pernah takut membuat sesuatu menjadi besar, dan dinasti Tang Dandi harus menelan suaranya di negara fana, yang akan membuatnya merasa tidak nyaman. Di masa lalu,
pengalaman Ye Yuan telah menjadi karakter yang memiliki keharusan. Apa tuannya dari seni bela diri, apa hukuman dari para tetua, langsung menghancurkan masa lalu. Tidak apa-apa untuk bermain sekarang, tetapi Anda harus jijik. Setelah berteriak, Ye Yuan memegang tangannya dan menutup matanya dan berdiri di sana, menunggu Su Yishan keluar. Setelah beberapa saat, pintu halaman Su Yishan, terbuka, dan wajah Su Yishan berwarna biru. Ye Yuan, hantu macam apa yang kamu lakukan? Aku berani berteriak di pintuku. Aku benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang menjemputmu. Su Yishan dingin dan dingin. Biarkan Liu Ruoshui keluar, hal ini tidak ada hubungannya denganmu, sambil bermain. Ye Yuan mengatakan sepatah kata, dan mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terpana. Hai, Ye Yuan membiarkannya bermain di pintu Su Yishan. Di kampus, tidak ada yang berani berbicara dengan Su Yishan, Ye Yuan benar-benar mendominasi. Namun, jika Anda memikirkannya, Anda akan merasa lega. Ye Yuan Lian dan para penatua Uni Soviet takut untuk menikah. Apa itu Su Yishan? Su Yishan sangat terhina dan marah, ayo lepaskan aku. Aku akan mengukurnya hari ini, seberapa bagus jenius. Dari jalan 9 hari, Su Yishan penuh dengan momentum dan menyerang Ye Yuan dengan tekanan dari Gunung Tai. Namun, pada saat ini, wajah Wu Das berdiri di depan Ye Yuan tanpa ekspresi, membuat momentum Su Yishan menjadi stagnasi. Wu Das, apa maksudmu? Su Yishan berwajah biru pucat. Itu tidak berarti apa-apa, kamu tidak ingin memindahkan dedaunan jauh, dan sisanya tidak peduli. Wu Luoshan masih tidak memiliki ekspresi. Bahkan, Wu Dianchen juga sangat tertekan sekarang, dan tidak dapat dijelaskan menyebabkan masalah besar Su Yishan. Pikiran Wu Das adalah murni salah, tetapi dia sama sekali tidak bodoh. Bagaimana orang bodoh bisa menjadi penguasa Wubang? Namun, untuk dapat membandingkan dengan Ye Yuan, Wu tidak bisa terlalu peduli. Tentu saja, masih ada banyak perbandingan dengan dia di kampus, tetapi ada perasaan Wu Das, dan dia akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga ketika dia membandingkan dengan Ye Yuan. Ini murni intuisi. Setelah melihat pedang Ye Yuan yang menakjubkan, dia memiliki naluri ini. Oleh karena itu, dia diuntit dan diuntit untuk membiarkan Ye Yuan membandingkannya. Yah, kamu sombong, bisakah kamu tahu konsekuensi dari menjadi musuh bersamaku? Wu Wuchen cemburu pada Su Yishan, dan Su Yishan tidak takut dengan debu seni bela diri. Meskipun dia sedikit lebih tinggi dari debu, bakat bertarung Wu Das sangat menakjubkan. Benar-benar bertarung, bahkan jika dia bisa menang, itu pasti kemenangan tragis. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh bersamamu. Kamu hanya tidak memindahkan Ye Yuan, dan sisanya tidak peduli. Wajah debu Wu Luo berulang tanpa ekspresi. Ini sebenarnya omong kosong. Ye Yuan mencari belenggu, itu harus ditempatkan melawan Su Yishan. Su Yishan tidak memindahkannya, apakah menunggu untuk dipukuli? Su Yishan dan orang gila itu tidak bisa mengerti, dan paru-paru akan meledak. Hei, kamu mencari Liu Ruoshui, apa yang akan kamu lakukan denganku? Su Yishan tidak bisa memakan debu, tetapi harus mundur ke tingkat berikutnya dan berbicara tentang kebenaran. Kami sudah bertanya, Liu Ruoshui harusnya ada di tempatmu saat ini. Kamu memanggilnya, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Ye Yuan samar-samar, seolah-olah dia tidak melihat gayung Su Yishan dan Wu Das. Lelucon, kamu bilang ini ada di sini. Su Yishan sangat marah. Ye Yuan merentangkan tangannya dan berkata, jika kamu tidak bisa membicarakannya, maka tidak ada cara. Aku hanya harus pergi ke rumah untuk mencari tahu. Kamu berani. Su Yishan marah dan tidak bisa dihentikan.